Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 28925150108 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah akuntansi biaya, dosen pengampu Iis Dewi Herawati SE MAK. Materi yang akan kita bahas kali ini, penjelasan metode harga pokok pesanan beserta kasusnya. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya menurut pesanan. Metode harga pesanan banyak digunakan dalam industri konstruksi, percetakan, mebel, pembuatan kapal, pesawat terbang, dan perusahaan di bidang jasa seperti perbaikan dan perawatan kendaraan otomotif, konsultasi manajemen, dan proyek penelitian berdasarkan pesanan atau pekerjaan yang telah disetujui. Maka biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh setiap pekerjaan atau pesanan dicatat dan dibebankan ke masing-masing pekerjaan atau pesanan tersebut. Harga pokok per unit pesanan sama dengan total biaya produksi pesanan per jumlah unit yang dihasilkan pesanan. Apa aja nih tujuan dari job order costing itu sendiri? Tujuannya adalah tujuan penggunaan job order costing untuk menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok produk secara keseluruhan, tiap pesanan maupun persatuan. Manfaat informasi harga pokok produksi per pesanan yang pertama menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan, memantau realisasi biaya produksi, menghitung laba atau rugi tiap pesanan, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produksi dalam proses yang disajikan dalam neraca, karakteristik produk yang dihasilkan sesuai pesanan atau permintaan dari konsumen, persediaan di gudang hanya untuk memenuhi pesanan saja, produksinya terputus-putus. Yang terakhir, produksi yang telah selesai langsung diberikan kepada pemesan. Ayat jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan PT Buana. Mencatat biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaan di PT Buana barang dalam proses 1.600.000, bahan baku langsung 750, TKL 400.000, BOP 450.000. Jadi total nilai persediaan barang yang rusak 80.000. Ayat jurnalnya adalah perhitungan biaya atas barang rusak. Barang rusak di debit 80.000, barang dalam proses di kredit 80.000. Pekerjaan yang sudah selesai 800 unit langsung dikirim ke PT Buana. Harga pokok dari unit yang selesai dan sesuai dengan spesifikasi pesanan Rp 1.520.000. Dan pencatatan dalam jurnal adalah beban pokok penjualan atau BPP di debit 1.520.000, barang dalam proses di kredit 1.520.000. Biaya per unit dari produk yang dipesan oleh PT Buana 1.900. 1.520 atau 800 per unit. Lebih tinggi 300 dibandingkan dengan biaya per unit yang seharusnya 1.600. Adanya pembebanan kerugian dari unit yang rusak 200 dikali 1.600 atau 1.000 per unit sama dengan 320 setelah dikurangi dengan nilai penjualan dari barang yang rusak 240.000, 320.000 dikurang 80.000. Berikut ini adalah perhitungan atas barang yang rusak tersebut. Total biaya barang yang rusak 320.000. Nilai penjualan barang yang rusak 80.000, pembebanan ke BOP 240.000. Ayat jurnal yang dibuat, barang rusak di debit 80.000, BOP 240.000 di debit, BDP 320.000 di kredit. Barang yang rusak dijual pada taksiran harga persediaan yang telah dicatat. Keterangan kas di debit 80.000, barang rusak di kredit 80.000. Barang yang rusak dijual dengan harga kas di debit 80.250, 82.50. BOP di kredit 2.050, barang rusak 80.000. Biaya produksi yang terjadi 1.520 untuk 800 unit. 200 unit rusak, harga pokok unit yang tidak rusak 1.520. Ayat jurnal untuk mencatat unit yang telah selesai dan tidak rusak
barang jadi di debit 1.520.000, BDP di kredit 1.520.000. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.